Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan insyaallah masih dalam pembahasan tentang akhlak-akhlak yang mulia, hadis-hadis tentang akhlak. Dan masih dalam pembahasan akhlak malu kepada Allah. Dan ini adalah malu yang paling agung. Jadi bukan malu kepada manusia lagi, tapi ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita sebutkan ada 3 perkara, 3 hal yang bisa mendorong seseorang untuk bisa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa memiliki rasa malu kepada Allah taala, ini ada 3 perkara yang bisa menggerakkan hati untuk bisa memiliki rasa malu kepada Allah. Yang pertama kemarin adalah yaitu dengan melihat nikmat Allah, kenikmatan Allah tabaraka wa taala yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda. Anda perhatikan besarnya nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda. Besarnya karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada Anda. Yang kedua, setelah itu melihat banyaknya kekurangan kita. Banyaknya kekurangan kita di dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Masih banyak taksir, keteledoran, masih jauh dari sempurna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larang-larangannya, dan masih jauh enggak imbang. Malulah kita. Allah telah memberikan segala sesuatu kepada kita, kenikmatan yang lebih kepada kita, namun di sisi lain kita masih kurang memperhatikan hak-hak Allah, kurang di dalam melaksanakan perintah-perintahnya ataupun meninggalkan larang-larangannya. Terkadang masih ada larangan Allah yang kita terkadang tahu masih kita lakukan. Ini menjadi koreksi. Malu. Jadi untuk itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melihat, menyadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat Anda, mengawasi Anda dalam setiap hal, dalam segala keadaan, dimanapun Anda, di dalam kamar sendirian, maka di masjid, di jalan, di mana saja, Allah senantiasa melihat Anda. Tidak ada sesuatu pun dari Anda yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan bisa menggerakkan rasa malu, menimbulkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Yang punya kitab bisa dilihat di halaman 256. Qala summa an hadzal haya'i yansha'u kullu khairin wa kullu fadilah. Fa idza wajada fil qalbi al haya' atau faida wujida bil qalbi al haya'u min Allah azza jalla wa ala in kaffas an nafs anil akhlaqir radilah wal muamalati sayyi'ah wal af'alil mukarramah wa aqbalat ala fi'lil wajibat wal inayati bi makarimil akhlaq wa adhimil adab wa jamiliha. Kemudian dari sifat malu ini, yakni malu kepada Allah ini, akan muncul, akan tumbuh, setiap kebaikan dan setiap
keutamaan, hal-hal yang baik, yang mulia. Apabila di dalam hati didapati ada sifat malu kepada Allah Jalla wa Ala, maka jiwa ini akan bisa tertahan, tidak melakukan akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang enggak pantas untuk dilakukan. Demikian juga akan bisa menahan dirinya dari melakukan muamalah-muamalah yang tidak baik, termasuk juga tertahan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dan dia akan segera melakukan kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban kepada Allah, termasuk yang harus ditunaikan kepada sama makhluk. Dan dia akan memberikan perhatian yang besar terhadap akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang agung. Nah, ini buahnya. Ketika ini enggak muncul, walaupun orang itu merasa mengaku malu kepada Allah, berarti hakikatnya enggak malu kepada Allah. Karena malu kepada Allah ini akan membuahkan setiap perbuatan yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ini muncul bukan hanya sekedar malu kepada orang, tapi ini malu kepada Allah. Kalau sudah orang itu malu kepada Allah, kapan dia bisa sembunyi dari Allah? Nggak bisa. Kalau orang malu kepada manusia, ketika manusia yang dia malui itu, misalkan orang malu kepada si A, ketika si A nggak ada, nggak malu lagi kan, maka akan lepas lagi dia kendali. Tapi ketika malu kepada Allah, kita nggak akan pernah lepas dari pengawasan Allah. Ikhwas sekalian, saudaraku sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ahmad di dalam Mustadnya dan juga Imam Tirmidzi telah meriwayatkan di dalam Jami'-nya dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallahi haqqal haya. Qulna ya Rasulullah, inna la nastahi walillahil hamd. Qala laisa dzak, walakinnal istihya'a minallah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkural mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dengan malu yang sebenarnya. Maka kami pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami benar-benar malu. Alhamdulillah, memiliki rasa malu kepada Allah. Maka beliau bersabda, bukan itu yang dimaksud, bukanlah demikian itu. Akan tetapi malu kepada Allah yaitu Anda menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan Anda mengingat kematian, ingat kematian dan kebinasaan. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Wa man fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal itu, sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara yang di dalamnya terdapat jima'ul khair wa tahqiqul khaya, yaitu ada pundi-pundi kebaikan dan perwujudan dari rasa malu ini. Ada 4 perkara di hadis tadi. Yang pertama dan kedua adalah menjaga kepala dan menjaga perut.
Wa huma asaru haya haqqon, dan ini adalah dampak dari sifat malu yang sebenarnya. Demikian juga wa natijatuhu wa samratuhu, buah dan hasilnya dari sifat malu ini. Barang siapa yang hatinya amiran bil haya minallah, barang siapa yang hatinya itu dipenuhi dengan rasa malu kepada Allah Jalla wa Ala, maka sifat malunya ini akan mendorong dia, menggiring dia untuk menjaga kepala dan perutnya. Apa makna menjaga? Maksudnya dari menjaga kepala dan perutnya. Qala wa hifdzur ra'si yashmalu hifdzul basar minan nazar ilal haram, wa hifdzus sam'i minas sama'il haram, wa hifdzul lisan minal kalamil haram, wa hifdzul wajhi umuman min muqarafati khati'atin au itikabi maksiyah. So, ini maksudnya. Jadi menjaga kepala ini mencakup menjaga pandangan dari memandang kepada sesuatu yang haram. Jadi dia tidak akan melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat dan dipandang. Termasuk juga dia menjaga pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan untuk didengarkan. Ini masuk ini. Menjaga kepala, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Yang ketiga menjaga lisan dari mengucapkan ucapan-ucapan yang haram untuk diucapkan. Entah itu ghibah, entah itu mencela, caci maki, dan semisalnya. Dan juga termasuk menjaga kepala, yakni menjaga wajah secara umum dari melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Menjaga diri dari melakukan kesalahan dan juga kemaksiatan. Tidak melakukan kesalahan dan dosa, tidak melakukan kemaksiatan. Ini yang terkait dengan menjaga ra's, yang di kepala. Karena semua ada di kepala nih. Mata, telinga, lisan, termasuk secara umum, wajah secara umum, dari melakukan maksiat dan dosa. Karena orang melakukan maksiat yang kelihatan siapa yang melakukan maksiat, itu kira-kira dilihat apanya? Ya wajahnya. Ya kan? Kalau orang melakukan maksiat hanya dilihat punggungnya siapa nggak jelas. Jadi ini ada termasuk menjaga kepala. Kemudian wahifdul batan, yatanamalu adama idkhali muharramin fil jawf, wa yatanamalu kadzalika hifdzul qalbi bil akhlaqil fadilah wa tasnibihi radi'aha wa sayyi'aha, wa yatanamalu kadzalika hifdzul farj min hisyanil haram. Ini singkat di sini, tapi penjelasannya mencakup semuanya. Menjaga perut ini termasuk di situ adalah tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut. Tidak memasukkan sesuatu yang haram, tidak makan atau minum yang haram. Ya baik haram dari sisi yakni apa? Kandungannya, maksudnya cara mendapatkan makan dengan cara haram. Entah mencuri, korupsi, riba dan semisalnya, dijaga. Atau haram dari siapa? Zatnya, babi misalnya haram dan semisalnya. Termasuk juga menjaga hati yaitu menjaga hati dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhkan hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Masuk di sini. Jadi menjaga hati jangan sampai melakukan atau memiliki pemikiran akhlak-akhlak yang tidak baik dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Demikian juga masuk di dalam menjaga al-batan, yaitu hifdzul farj, menjaga kemaluan dari melakukan yang haram.
Tidak berlaku zina. Zina dengan lawan jenis ataupun juga liwat dengan sesama jenis. Auzubillahi min dzalik. Kalau kita lihat banyak berita-berita semakin hari semakin parah keadaan semacam itu. Sesama jenis terkadang ini banyak terjadi. Auzubillahi min dzalik. Ini lebih parah daripada zina. Ini disebabkan kenapa? Enggak punya rasa malu kepada Allah. Maka kalau orang punya rasa malu kepada Allah, dia akan menjaga kepalanya tadi dan juga perutnya yang meliputi hal-hal yang telah kita jelaskan. Wal amroni al akhironi fil hadis wa huma qaulu alaihi salatu wasalam wa an tadhkurul mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatal hayati dunya. Jadi ada 4 perkara ini menjadi pundi-pundi kebaikan, terpusat dari kebaikan, dan sebagai bentuk perwujudan rasa malu kepada Allah. Menjaga kepala, tadi sudah kita jelaskan. Masih ingat ya? Kepala berarti apa? Menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga lisan, dan menjaga secara umum, menjaga diri dari melakukan maksiat, tidak melakukan maksiat dan dosa. Menjaga perut, termasuk tadi apa? Menjaga makanan dan minuman yang masuk. Jangan sampai ada yang haram yang masuk. Menjaga hati, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, menjauhkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Demikian juga menjaga kemaluan, tidak melakukan yang diharamkan, tidak berbuat zina dan semisalnya. Adapun 2 yang lain di dalam hadis ini, yaitu sabda alaihi salatu wassalam, sabda beliau alaihi salatu wassalam, yaitu engkau mengingat kematian, ingat mati, dan ingat semua di dunia ini akan sirna, tidak kekal. Apapun yang di dunia ini akan ditinggal, tidak kekal. Rumah yang dibangun mewah, megah, mati pun tidak dibawa. Terkadang kalau sudah penghuninya mati, nggak ada banyak sekarang rumah-rumah. Kadang ada rumah-rumah yang dibangun dulu bagus-bagus, orangnya udah meninggal, nggak ada yang menempati, rusak, akhirnya pun ambruk. Nggak ada yang kekal di dunia. Ingat kematian dan juga fana, sesuatu yang fana, rusak. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Qala fihima dzikrun li amrayni azimaini idza istaqarra fil qalbi taharrakat al-fadailu fihi. Faman tadzakkara annahu sayamut wa yabla wa annahu sayakifu baina yadayillahi ajalla wa ala wa anna Allah azza wa jalla sayuhasibuhu yaumal qiyamati ala ma qaddama fi hadhil hayah istahya minallahi jalla wa ala min ayyalqahu yaumal qiyamati bi a'malin sayyi'atin wa khisalin masinatin wa aqbala ala Allahi azza wa jalla iqbalan shadiqan bi inabatin wa husni ibadatin wa tamami iqbalin. Ini disebutkan di dalam 2 hal yang di dalam hadis ini disebutkan, yakni di situ disebutkan tentang 2 perkara yang agung, yang apabila 2 perkara ini menggunjam di dalam hati, ada di dalam hati seorang hamba, maka akan tergeraklah yakni al-fadhail, sikap, sifat dan sikap-sikap yang mulia, yang baik. Yaitu apa? Barang siapa yang mengingat dan memikirkan, ini sebetulnya bahwasanya dia nanti akan mati. Dia pasti akan mati, cepat atau lambat akan meninggal dunia kita. Gak mesti yang tua lebih dulu daripada yang muda. Yang muda-muda waktunya mati juga mati.
Yang tua walaupun belum mati ya, kalau belum mati ya, tapi yang semuanya akan mati, akan meninggal. Kemudian akan fana ya, kehidupan di dunianya ya, di dunia. Dan dia ingat, barang siapa yang ingat, setelah itu dia nanti akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Masing-masing akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menghisapnya nanti di hari kiamat. Akan dihisap kita masing-masing, akan dihisap di hari kiamat atas apa yang telah dia perbuat, yang telah dia lakukan di dunia ini. Maka dia akan malu kepada Allah Jalla wa'ala. Malu untuk bertemu kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa amal-amal yang jelek dan sifat-sifat yang tidak baik. Malu untuk melakukan itu. Terutama kalau kita sudah mulai balik. Ini anak santri semua udah balik kan? Ada yang belum balik ya. Terutama udah balik. Kalau udah balik ini berarti sudah dicatat dosa-dosa. Udah mulai ini. Jadi mulai dibiasakan sejak kecil udah memiliki rasa malu. Ini bagus sekali karena pendidikan dimulai dari usia dini. Dan dia akan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, artinya akan kembali kepada Allah. Dan wa inaba, rasa ingin kembali kepada Allah, akan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Ini ketika orang itu ingat kematian. Maka ingat, terutama kita juga. Kadang ada juga orang berpikir, mungkin kita juga berpikir kerja kerja keras, kerja keras yang itu dunia. Cepat banyak sih memang, akhirnya capek kemudian mungkin ya kadang sakit, habis itu mati. Hasilnya gak dibawa. Kecuali nanti apa yang disedekahkan, diinfakkan, bangun ini, bangun itu, fisabilillah, mungkin dibawa. Tapi kan tidak banyak orang semacam itu. Jadi kalau ingat itu, masa kita hidup untuk capek-capek kerja mencari dunia, habis itu mati selesai? Kan rugi kalau gitu. Jadi ini menjadikan apa? Menjadikan akan memperhatikan ibadah orang ini. Akan perhatikan ibadahnya. Kerja, boleh kerja, tapi jangan melalaikan ibadah. Kalau bisa, apa yang kita dapat dari dunia untuk menopang ibadah kita. Untuk menopang ibadah kita. Wa alaihi fa innal haya'a minallahi laisa mujarrad kalimat yaquluhal mar'u bilisani, bal huwa haqiqatun taqumu fi qalbil abdi taba'asu fihi fi'lal khairat wastinabal munkarat wa muraqabata rabbil ardi was samawat fi kullil akhayin wa jami'il awqat. Oleh karena itu sesungguhnya malu kepada Allah, sebab malu kepada Allah itu bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dengan lisannya. Aku malu kepada Allah. Malu gak kamu pada malu, tapi tetap gak sholat, tetap sholatnya malas, belajar malas, hanya main-main, waktunya digunakan untuk hal yang gak berguna. Bukan itu. Akan tetapi hakikatnya ini sebenarnya adalah apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Sebab malu ini yang akan mendorong seorang hamba untuk melakukan al-khairat, amal-amal kebaikan, untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar dan senantiasa muraqabah, merasa dilihat dan diawasi oleh Rabbul ardi was samawat, Rabb pencipta dan pemilik langit dan bumi, di setiap saat dan setiap waktu, dimanapun ia berada. Maka kalau ini yang terjadi, tentunya seorang hamba yang memang memiliki rasa malu ini,
kepada Allah, tentu dia akan senantiasa berada di atas kebaikan. Maka benarlah kalau dikatakan malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Dan malu yang paling akhirnya malu kepada Allah. Kalau hanya sekedar malu kepada ustaz, lain ustaz malu. Mau berbuat tidak baik malu lah ustaz. Tapi ustaz kalau ustaz nggak ada, nggak malu pada siapa? Tapi kalau malu kepada Allah, bisa kita sembunyi dari Allah? Nggak bisa. Maka ini ikhwas sekalian, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya ilmu. Dengan hadis ini kita mengetahui jadi keutamaan, jadi memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi kita memerintahkan kita semua untuk memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ashadda khaya'an minal adra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah SAW asyadda khaya', orang yang paling memiliki rasa malu, lebih malu daripada al-adra' bi khidriha, daripada gadis pingitan yang berada di pingitannya. Dan apabila beliau tidak menyukai sesuatu, kami mengetahui hal itu pada wajah beliau. Tafaqun alaih. Maka di sini menunjukkan apa sangat besarnya rasa malu Rasulullah SAW. Dan beliau adalah manusia yang paling besar rasa malunya. Dan al-adra, yaitu para wanita-wanita pingitan yang dipingit ya. Ini diberi apa? Dikabarkan namanya wanita pingit. Gadis pingitan kan malu, orang malu. Dan ini malunya Nabi SAW ini lebih besar. Ada beliau asyadda khaya'an minha, itu lebih malu daripada malunya yakni apa wanita yang dipingit semacam gadis pingitan semacam tadi. Dan kisah-kisah yang menunjukkan besarnya rasa malu Rasulullah SAW ini banyak sekali. Di antaranya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam kisah yakni malam ketika Rasul diisrokan. Isra itu dijalankan di waktu malam. Wa fihi, dan situ disebutkan qala Rasulullah SAW, fa faradallahu ala ummati khamsina salatan qala farajatu bidzalika hatta amurru bi Musa fa qala Musa alaihi salam madza farada rabbuka ala ummatika qala qultu faradu alaihim khamsina salatan qala li Musa alaihi salam faraji rabbaka fa inna ummataka la tutiku dzalik qala farajatu rabbi fa wadu'a satraha qala farajatu ila Musa alaihi salam fa akhbartuhu qala raji rabbaka fa inna ummataka la tutik dzalika qala farajatu rabbi fa qala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya qala farajatu ila Musa fa qala raji rabbaka fa qultu qad istahyaitu min rabbi, rawahu Bukhari. Ini Rasulullah SAW bersabda, maka Allah mewajibkan kepada atas umatku yaitu 50 kali sholat. Qala, dia bersabda, farajatu bidzalika hatta amurru Musa.
Maka aku kembali dengan membawa perintah itu sampai aku melewati Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu atas umatmu? Qala, dia mengatakan, qultu, aku mengatakan, faradu alaihim khamsina shalah. Allah mewajibkan atas mereka, atas umatku, yaitu solat 50 kali solat. Qala li Musa, Musa alaihissalam mengatakan kepadaku, kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka aku pun kembali, kata beliau, sabda, aku pun kembali kepada Rabbku. Akhirnya diturunkan jadi separuhnya. Qala, dia bersabda lagi, farojatu, maka aku pun kembali kepada Musa alaihissalam. Lalu aku mengabarkan hal itu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, kembali lagi kepada Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Qala farojatu Rabbi, aku kembali, yakni kepada Rabbku, kepada Allah. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubadalu qawlu ladayya. Maka Allah berfirman, dia menjadi 5 kali. Maka sholat wajib 5 kali sehari. Dan ia nilainya 50 kali. Ya, tidaklah diganti al-qawlu ladayya, ketetapan yang ada pada Allah itu. Qala faraja'tu ila Musa, lalu aku pun kembali kepada Musa. Faqala, lalu Nabi Musa mengatakan, raji' rabbak, kembalilah lagi kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Fakultu, lalu aku mengatakan, qad istahyaitu min Rabbi, aku malu kepada Rabb. Minta dikurangi. Ini riwayat Bukhari. Demikian juga wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ma'ahum al-hijarah lil Ka'bah wa alaihi izaruhu. Faqala lahu al-Abbasu ammuhu, ya ibna akhi, law halalta izaraka faja'altahu ala mankibika dunal hijarah. Qala fahallahu faja'alahu ala mankibihi fasaqata makhsyiyan alaihi. Qala fama ru'ya ba'da dzalikal yaumi uryanan, muttafaqun alaihi. Fihi anna Allah jabalahu ala ahsanil akhlaqi wal haya'i wal kamil, walidzalika husya alaihi wa ma ru'ya ba'da dzalika uryan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'hum al-hijarah lil Ka'bah. Beliau juga memindahkan, membawa batu ya, bersama mereka untuk bangun Ka'bah, lil Ka'bah. Wa alaihi izaruhu, dan beliau mengenakan jadi apa, izarnya, sarungnya. Faqala lahu, lalu Al-Abbasu amuhu, Abbas beliau mengatakan kepadanya, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, lau halalta izaraka faja'altahu ala mankibika dunal hijarah. Ya, jadi kalau seandainya, bagaimana kalau engkau jadi lepas izarnya, kemudian diuraikan, dilepas, kemudian baca al-tahu,
maksud diletakkan, engkau jadikan di atas pundakmu. Dunal hijarah, di bawah batu. Dan untuk bawa batu. Fakhallahu faja'alahu ala mankibihi. Maka dilepaslah kemudian diletakkannya di atas pundaknya. Fasaqata maghsyian alaihi. Akhirnya beliau pun terjatuh dan pingsan. Qala fama ru'ya ba'da dzalikal yaumi uryanan. Maka fama ru'ya, maka tidak pernah terlihat setelah hari itu uryanan. Uryanan itu telanjang, muttafaqun alaih. Fihi, di situ bahwasanya Allah Ta'ala menjadikannya, jadi menciptakannya di atas akhlak yang paling bagus, yang paling mulia, dan memiliki sifat malu yang sempurna. Walidzalika gusyi alaihi, oleh karena itu gusyi alaihi, pingsan. Wa ma ru'ya ba'da dzalika uya. Ini menunjukkan malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Buniya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsh bi khubsin wa lahmin fa ursiltu ala tu'am da'iyan fayaji'u qaumun fayakuluna wa yakhrujuna summa yaji'u qaumun fayakuluna wa yakhrujuna fada'autu hatta ma ajitu ahadan ad'u faqultu ya nabi Allah ma ajitu ahadan ad'u qala irfa'u ta'amakum wa baqiya salasatu rahtin yatahaddatsuna fil bait. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ila hujrati Aisyah fa qala assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah. Fa qalat wa alaikas salam wa rahmatullah. Kaifa wajadta ahlaka barakallahu lak. Fa takarrah hujaru nisaihi kullihin yaqulu lahunna kama yaqulu li Aisyah wa yaqulna lahu kama qalat Aisyah. Summa raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza salasatun min rahtin fil baiti yatahaddatsun wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya fa kharaja muntaliqan nahwa hujrati Aisyah fa ma adri akhbartuhu au ukhbira annal qauma kharaju faraja'a hatta idza wada'a rijlahu fi uskufatil babi dakhilatan wa ukhra kharijatan arqa sitra baini wa bainahu wa unzilat ayatul hijab. Rawahul Bukhari. Ini jadi intinya di sini, ya di sini. Jadi bahwasanya ini Nabi mengundang mereka untuk walimah. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Buniya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab, ketika Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsh. Kemudian bi khubsin wa lahmin, jadi mengundang disajikan roti dan daging untuk walimah. Fa ursiltu ala tu'am da'iyan, maka aku diutus untuk mengundang para sahabat yang lainnya untuk makan. Walimah kan undangan makan, jadi undang makan. Habis pernikahan. Fa yaji'u qaumun ya'kulun wa yakhrujun, maka orang-orang pun datang, ya mereka akhirnya ya'kulun wa yakhrujun, makan dan kemudian keluar. Habis makan, diundang makan, habis makan pulang. Kemudian datang lagi, maka mereka memakan lalu keluar. Fada'utu hatta ma'ajitu ahadan ad'u, maka aku terus memanggil orang, mengajak orang untuk makan di situ sampai aku tidak mendapati seseorang pun untuk bisa aku undang untuk ke situ. Fakultu, aku mengatakan, ini Anas bin Malik, ya Nabi Allah, ma'ajitu ahadan ad'u, ya Nabi Allah, aku sudah tidak lagi mendapati, tidak ada lagi seseorang yang bisa aku undang. Qala irfa'u ta'amakum, ya sudah, angkat makanan kalian. Sudah selesai, enggak ada lagi yang diundang, sudah angkat kalian. Wa baqiya salah satu rahtin yatahaddatsuna fil bait, maka tanya diangkat.
Udah selesai kan? Udah nggak ada lagi yang diundang. Kemudian masih tersisa ada semacam 3 orang ya. Rombongan orang, beberapa orang atau 3 orang masih berbicara-bicara di rumah itu. Ngobrol, nggak segera pulang. Ya ini perhatikan di sini. Lalu Nabi Musa pun keluar, pergi ke kamarnya Aisyah. Faqala assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullah. Faqalat wa alaikassalam wa rahmatullah. Kaifa wajadta ahlaka barakallahu lak. Maka akhirnya Aisyah pun menjawab waalaikumsalam warahmatullah dan bertanya, kaifa wajadta ahlak, bagaimana Anda mendapati istri Anda? Barakallahu lak. Didoakan barakallahu, semoga Allah memberkahi Anda. Kemudian juga begitu lagi masuk ke kamar-kamar, yakni pilih istri-istri beliau. Masing-masing mengatakan beliau mengatakan kepada masing-masing sebagaimana dikatakan kepada Aisyah. Aisyah ini istri beliau. Dan mereka pun mengatakan kepada Rasul sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Kemudian Nabi SAW kembali keluar dari kamar ya, ke rumah. Itu ternyata orang itu masih ada di situ ngobrol masih ada. Enggak pulang-pulang juga tamunya, ya, tamunya. Dan Nabi SAW ini sangat malu untuk nyuruh pulang, maksudnya malu untuk nyuruh pulang. Ini kalau ada tamu juga tahu diri, diundang wis makan ya jangan ngobrol lama. Barangkali ini segera nggak ingin lama-lama gitu kan. Fa kharaja mutaliqan nahwa hujudi Aisyah. Maka ternyata orangnya kan tadi belum pulang tuh beberapa orang. Maka Nabi pun ya keluar lagi pergi ke tempatnya Aisyah, kamar Aisyah. Fama adri, lalu aku tidak tahu apakah aku mengabarkannya atau beliau diberi tahu bahwasanya orang-orang itu telah keluar. Apa maksudnya? Ini kok nggak pulang-pulang, mau nyuruh pulang yang malu. Maksud tuan rumah mau ngusir nyuruh segera pulang. Padahal tadi sudah makan, masih ngobrol. Maka setelah beliau diberitahu bahwasanya orang-orang tadi sudah keluar, faraja hatta idza wada'a silahu fi uskufi al-babi dakhilatan wa ukhra kharijatan arqasitar baini wa bainahu. Maka akhirnya beliau pun keluar hingga ketika beliau meletakkan kaki beliau di pintu, satunya di dalam, satunya di luar. Beliau menutupkan yang tabir antara aku dan beliau. Wa unzilat ayatul hijab, lalu diturunkan ayat hijab. Al-Bukhari. Hada hayaul karam, ini adalah malu yang mulia. Jadi beliau mengundang para sahabatnya ke walimah ini Zainab. Wa tawalu julus, tapi mereka duduk lama sekali di dekat Nabi, di tempat Nabi kan gitu. Lalu sampai beliau akhirnya berdiri, malu untuk minta mereka supaya pulang, malu untuk usir, malu untuk nyuruh pulang. Dan mereka nggak tahu diri juga, tinggal masuk keluar masih ada. Ini juga menunjukkan besarnya sifat malu Rasulullah SAW. Ini juga menjadi pembelajaran juga bahwasanya ketika orang itu diundang makan dan saudaranya, maka ketika sudah selesai urusan undang makan sudah pulang. Nggak mungkin tuan, karena bisa jadi begitu tuan rumah mau nyuruh pulang juga nggak enak. Kita tahu diri, diundang untuk makan selesai doakan selesai pulang. Tapi sementara sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya yakni sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat malu yang bisa mendorong kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah.
dan malu untuk melakukan maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.